tahu misalnya kalau Ganjar diundang ke sini ngomong tentang artificial intelligence, bisa nggak? Jangan-jangan yang ada memang artificialnya aja, intelijennya nggak ada. Undang Erick Thohir ngomong di sini itu, kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya, berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu. Kita mau fair, kita mau tahu, karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas kuliah, tiba-tiba jadi dokter. Kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa, mesti terang-terangan buka, karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Usia dia bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus dan para sahabat yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas dengan baik pada hari ini. Pelutus dan para sahabat yang berbahagia, hari ini kita menyoroti tentang peristiwa yang cukup menjadi perbincangan dan menyita perhatian banyak pihak, yaitu beberapa hari yang lalu ketika Rocky Gerung mengisi acara di sebuah kegiatan peringatan Hari Buruh yang rencananya akan melakukan demo pada tanggal 10 Agustus, yaitu di Bekasi. Rocky Gerung sempat menyoroti tentang kebijakan Pak Jokowi, kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang bagaimana pembangunan IKN, Ibu Kota Negara yang berada di Kalimantan Timur. Pernyataan Rocky Gerung tersebut telah menarik perhatian banyak pihak dan bahkan beberapa kelompok relawan Jokowi telah melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya dan ke Bareskrim Polri, yaitu beberapa relawan seperti Projo, kemudian Brigade 98, Brigade 98 yang dikomandani oleh Beni Ramdhani, dan juga relawan-relawan lain. Sampai pada relawan-relawan di Jawa Barat juga, pemuda-pemuda Marhain melaporkan juga Jokowi ke Polda setempat. Namun kenyataan yang ada ketika kita lihat dari polemik yang cukup menyita perhatian sekitar 1 minggu belakangan ini, bahwa ternyata hal tersebut memberikan 2 pelajaran utama. Yang pertama, bagaimana seorang Rocky Gerung memberikan pembelajaran politik, pembelajaran demokrasi kepada warga Indonesia tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana melakukan kritik dan masukan-masukan. Bahwa yang namanya kepala negara, yang namanya penguasa itu tidak anti kritik, terbuka ruang-ruang untuk dikritisi dan untuk diberikan masukan. Nah, selama ini ternyata Rocky Gerung melakukan masukan-masukan kepada kebijakan kepala negara, bukan perorangan. Jadi dengan kata-kata mungkin yang dianggap kurang pantas, seperti ada kata bajing dan tolol, atau selama ini juga bisa dengan perkataan-perkataan yang sering kita dengar tentang kedunguan yang sering disampaikan oleh Rocky Gerung dalam setiap diskusi-diskusi atau seminar yang beliau sampaikan. Namun hal ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa ternyata yang namanya kepala negara itu bukan lambang, seperti misalnya burung Garuda dan lain-lain. Kepala negara itu, dan sudah diputuskan di MK, itu tidak anti kritik, tidak masuk dalam pasal penghinaan. Apalagi yang dikritisi ini adalah kebijakan publik, kebijakan kepala negara yang dianggap oleh Rocky Gerung menyerang-serangkan banyak pihak, seperti bagaimana seolah-olah Presiden memaksakan kehendaknya untuk adanya legasi. Ketika beliau lengser di tahun 2024 tahun depan, ada legasi besar yang beliau tinggalkan, yaitu bagaimana dengan Ibu Kota Negara yang dipaksakan berada di Kalimantan Timur. Sementara kondisi bangsa ini dalam keadaan kondisi murat-marit, keuangannya pas-pasan, hampir dikatakan tidak punya keuangan yang memadai, lalu dipaksakan untuk bagaimana membangun sebuah proyek yang cukup prestisius, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara, IKN di Kalimantan Timur. Itu sehingga dikatakan oleh Pak Rocky Gerung bahwa ini jika dipaksakan, ya ini sebuah kebijakan yang ambisius yang bisa disebut tadi bajing tolol lah, apalah itu kata yang kurang pantas tersebut. Tapi ini berlaku kepada siapa saja. Jadi Rocky Gerung telah menjelaskan kepada siapa saja yang menjadi penguasa akan dikritik oleh beliau. Dan itu harusnya bukan cuma Rocky Gerung, setiap warga negara punya hak untuk mengkritik, untuk memberikan masukan-masukan, karena yang namanya penguasa itu cenderung kadang-kadang salah, kadang-kadang korup. Jadi harus diingatkan. Jadi bukan mengarah ke pribadinya, mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa yang telah dipercaya oleh rakyat untuk mengelola negara, untuk mengelola bangsa. Itu pelajaran pertama yang dikatakan, yang dibangun oleh Rocky Gerung, sehingga orang-orang di Republik ini bisa belajar, bisa menempatkan mana yang masuk delik hukum, mana yang dikatakan penghinaan,
Mana yang dikatakan dendam. Selama ini yang dilakukan Jokowi itu bukan penghinaan, bukan dendam, tapi bagaimana memberikan pelajaran politik, pembelajaran berbangsa, bahwa seperti inilah harusnya warga negara. Dan warga negara yang kritis, yang tahu hak dan kewajibannya. Selama dilakukan, seperti dikatakan dari zaman SBY, dia kritisi. Ketika SBY bukan presiden lagi, buat apa dikritisi? Dia bukan pejabat publik lagi, sudah masyarakat biasa. Seperti itu. Nah, begitupun ketika Jokowi sudah bukan presiden, sudah tidak perlu dikritisi, karena dia sudah masyarakat biasa, sudah keliru karena sudah mengarah ke pribadi. Itu yang diajarkan oleh Guru kepada bangsa ini, sehingga keliru kalau relawan-relawan seperti Projo, Bara JP, pemuda-pemuda Marhain, Brigade 98 itu ingin melaporkan ini, kata orang lain ya ini cari-cari perhatian juga lah, cari muka, cari panggung lah, kira-kira seperti itu. Dan Rocky Gerung telah memberikan pelajaran yang baik. Kita tidak sedang membela Rocky Gerung, tapi ini adalah proses pendidikan terbaik demokrasi Indonesia ini, bahwa ini hal yang dianggap balance. Warga negara mampu melihat hal-hal mana yang harus dikritisi. Kemudian yang kedua, ya kita lihat pembelajaran kedua itu kebesaran jiwa Pak Jokowi. Harusnya ya dia kalau merasa terhina, terasa tersinggung, dia melaporkan, tapi kan dia tidak lakukan. Gitu. Karena kalau dia melakukan, berarti dari urus negara yang begini besar, cuma ngurus hal yang sepele pun dia urus. Ini juga kan mungkin juga bahasa-bahasa Pak Rocky Gerung ini ya dikatakan oleh Guru Kebul ini ada jebakan-jebakan. Dia menggunakan tombak dilema. Seolah-olah kalau Jokowi mau menanggapi ini, Jokowi keluar pada posisi sebagai pejabat publik yang mengurusi negara yang begitu besar, mengurusi hal-hal yang sangat pribadi, yang sangat emosional. Nah, ini dia akan kena juga. Jadi di situ dilihat. Jadi ternyata Pak Jokowi di samping melihat itu hal sepele, kedua dia punya jiwa besar untuk memaafkan. Nah, ini warga negara yang mengkritisi dia ya, mungkin kata-katanya kurang pantas ya dimaafkan aja. Kalau bisa juga mungkin Rocky Gerung minta maaf gitu. Jadi dua hal. Pertama, Rocky Gerung memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa seperti ini caralah kehidupan berbangsa dan bernegara antara pimpinan dan yang dipimpin, antara pejabat yang dijabati. Nah, begitupun bagaimana Pak Jokowi juga memberikan pelajaran dengan jiwa besarnya, tidak tersinggung, tidak melaporkan. Nah, ini yang ramai melaporkan orang-orang di sekitar dia itu. Bahkan juga PDIP kan siap-siap melaporkan karena dianggap Pak Jokowi sebagai kader PDIP. Kata Hasto, kami juga akan sedang menyusun delik-delik aduan. Karena Pak Jokowi biar bagaimanapun adalah kader PDIP. Jadi seperti itu. Sehingga Hasto Kristianto mengatakan, Rocky Gerung silakan minta maaf. Kalau tidak kami akan melaporkan Anda karena ini Pak Jokowi bagian dari kader PDIP. Sehingga itu bisa membuat partai membuat delik-delik aduan dan mencari-cari celah hukum untuk dilaporkan. Nah, selama ini ketika dilaporkan kan oleh relawan-relawan Jokowi, itu mental karena memang tidak ada delik hukum yang kena di sana. Yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini betul-betul sebuah kritis, sebuah bagaimana warga negara mengkritik pemimpinnya, pejabatnya. Jadi hal-hal yang mencantumkan sebuah kegiatan publik yang harus dikritisi, bukan hal-hal pribadi. Jadi ya kita lihat siapa yang cari panggung di tempat ini seperti itu. Nah, ini juga buat pembelajaran kepada relawan-relawan Jokowi, Pak Jokowi, bahwa seperti inilah proses berbangsa dan bernegara. Kita tidak serta-merta menganggap seorang itu menghina, atau mungkin masukan-masukan dia ya sudah seperti itulah, kita maklumi, kita pahami. Tapi selama ini Rocky Gerung telah memberikan pencerdasan kepada bangsa ini. Jadi pelutus yang berbahagia. Jadi ada dua faedah yang kita lihat dari hal ini. Pertama tadi Rocky Gerung memberikan pembelajaran politik, pembelajaran bagi warga negara yang baik, bagaimana melihat pejabatnya dan bagaimana posisinya sebagai warga negara. Kemudian Pak Jokowi juga memberikan pelajaran yang baik dengan tidak terpancing, tidak emosional, lalu bagaimana memanggil Rocky Gerung atau bagaimana menghukum beliau, tapi mungkin beliau memaafkan dan tidak melaporkan karena beliau lebih fokus pada urusan yang lebih besar, yaitu urusan publik. Karena sampai hari ini beliau masih presiden, masih kepala negara, buat apa urusan hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi kejadian ini 1 minggu lalu ini ada hikmahnya yang harus kita ambil, bahwa semoga ke depan bangsa ini makin baik dalam hal berdemokrasi, makin baik dalam penempatan posisi pejabat, masyarakat, dan lain-lain seperti itu. Pelutus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.